Kelihatan nggak Pak layarnya Pak Wery? Kelihatan nggak? Amat itu suaranya. Pak Hendri minta tolong di unmute, di mute ya. Layarnya kelihatan nggak Pak? Kelihatan. Siap. Bentar. Halo Berry. Masih di mute. Suaranya belum. Aku mau pergi demi kamu. Ya Allah. Terima kasih. Ya, Ini 7. Ya udahlah nyicil aja. Soalnya kan di timerin bentar. kan nah, Sambil nyusul aja. ya udah. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Bapak Ibu guru hebat semuanya yang telah menyempatkan waktunya pada kesempatan kali ini. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah, Rob yang telah memberikan kita kesehatan, kenikmatan, nikmat iman, nikmat Islam, sehingga pada kesempatan sore kali ini kita diberikan kesehatan, sehat walafiat, tidak kurang suatu apa. Salawat serta salam tercurah kepada Nabi besar Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan syafaat hingga yaumil akhir nanti. Amin. Ya, kepada Bapak Hendri, Bapak Wahyu, Ibu Eri, Bu Sri, Bu Reni, Bu Oda, saya ucapkan banyak terima kasih. Langsung saja, di sini saya Dini Safitri, guru kelas 4 Putra, mengadakan atau melakukan aksi nyata sebagai tugas dari guru penggerak program guru penggerak angkatan kelima Kabupaten Bekasi, yang mudah-mudahan ke depannya Bapak Ibu guru juga akan mengikuti program-program yang dilaksanakan oleh Kemendikbud. Di sini materinya yaitu budaya positif. Di budaya positif ini kita akan mempelajari atau mengenal. Sebenarnya kita sudah mengetahui paradigma-paradigma yang sudah biasa dilaksanakan, tetapi di situ ada miskonsepsi atau salah paham. Di antaranya perubahan paradigma yang harus kita rubah yaitu ya, di sini ada ilusi guru mengontrol murid. Selama ini kita itu melakukan disiplin yang ada di benak anak itu kadang dengan hukuman, dengan sesuatu yang menakutkan. Tetapi di sini kita harus merubah paradigma mengontrol, tetapi merubah murid ini menjadi dapat mengontrol diri dia sendiri. Yang kedua, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Mungkin selama ini kita dengan memberikan kritikan atau membuat orang merasa bersalah, itu akan membuat murid kita sukses, murid kita menjadi disiplin. Padahal itu sebaliknya, anak taat, anak disiplin hanya karena takut atau
ada yang mengawasi. Yang berikutnya yang keempat, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Nah, di sini penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Jadi itu masih bersifat eksternal dari gurunya, tapi si murid ini belum mendapatkan motivasi yang intrinsik dari dalamnya. Yang berikutnya, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Saya pribadi sebagai guru kadang kita sering memaksa kepada murid bahwa kita mempunyai hak, kita orang dewasa kepada anak-anak, padahal sebaliknya. Yang berikutnya itu perubahan paradigma stimulus respon teori kontrol. Di sini stimulus itu rangsangan, respon itu umpan baliknya. Yang pertama, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Di teori kontrol ini, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi, kita sering salah paham. Kita ingin agar murid kita sesuai apa pandangan kita, tetapi seharusnya kita belajar memahami apa yang dipandang atau apa yang diinginkan oleh murid. Yang berikutnya, perilaku buruk dapat dilihat sebagai suatu kesalahan. Yang di teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Bisa anak murid kelihatan buruk, tetapi dia itu sebenarnya memiliki tujuan. Anak-anak yang nakal, misal dia ingin mendapatkan perhatian dari gurunya atau dari temannya. Yang berikutnya, orang lain bisa mengontrol saya. Tetapi di teori kontrol hanya Anda atau diri kita yang bisa mengontrol diri sendiri. Yang berikutnya, saya bisa mengontrol orang lain. Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Di sini kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan pilihan baru. Jadi seringkali kita memaksa kehendak, tapi di sini kita berkolaborasi, melibatkan murid. Yang kemudian berikutnya model berpikir menang atau kalah, model berpikir menang-menang. Nah, di sini positive thinking, terus berpikir positif. Ya. Yang berikutnya kita akan mengenal disiplin positif. Bahasa berasal dari bahasa Latin yang disiplina, yang artinya itu belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid. Ini Socrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Ya, di sini jelas ada miskonsepsi disiplin. Bahkan yang sering terjadi di kelas atau di sekolah itu, disiplin itu membuat murid tidak nyaman. Tetapi sebenarnya kalau ditinjau ulang, disiplin itu lebih untuk apa yang dia hargai. Jadi dia itu mempunyai keyakinan. Ya. Slide berikutnya, nilai-nilai kebajikan universal. Di sini
ya. Nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai dari setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku, bangsa, agama, maupun latar belakang. Setiap perilaku atau perbuatan memiliki suatu tujuan. Ini diciptakan oleh bukunya oleh Dr. William Glaser pada teori kontrol 1984. Dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsik akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Jadi di sini nilai-nilai kebajikan universal ini kita akan tanamkan ke murid-murid supaya murid ini dapat mempunyai motivasi intrinsik dorongan, dapat melaksanakan disiplin yang ada di sekolah maupun di luar sekolah itu berasal dari dirinya, bukan karena faktor luar, misal takut sama guru atau takut sama peraturan, takut dihukum. Nah, itu kedepannya kita akan merubah dari motivasi eksternal ke motivasi intrinsik. Di sini kita ada nilai-nilai kebajikan yang akan ditanamkan, yaitu dari profil pelajar Pancasila yang sekarang sedang kita gerakkan. Yang pertama, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, berkebinekaan global. Yang ketiga, gotong royong. Keempat, mandiri. Kelima, kreatif. Dan keenam, bernalar kritis. Teori motivasi perilaku manusia. Di sini ada 3 motivasi: eksternal, internal, dan di sini contohnya untuk menghindari ketidaknyamanan, itu masih berasal dari luar. Untuk mendapatkan imbalan, ini yang dari luar juga. Nah, ini motivasi-motivasi ini masih berasal dari luar. Kita goalnya akan yang ketiga, motivasi internal, menghargai diri. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Ini yang akan kita tanamkan kepada murid-murid. Terus merdeka. Merdeka menurut Ki Hajar Dewantoro artinya tidak hanya terlepas dari perintah, tapi juga cakap membuat atau cakap buat memerintah diri sendiri. Jadi murid-murid kedepannya itu dapat memerintah dirinya sendiri, tidak selalu mendapatkan perintah. Ya, di sini ada kebutuhan dasar manusia. Ada 5. Yang pertama, bertahan hidup. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Yang keempat, penguasaan. Yang kelima, kebebasan atau freedom. Yang keenam, kesenangan. Di sini bertahan hidup kita udah paham dari kebutuhan ini jasmaninya, dan di sini kasih sayang. Murid juga ingin disayang, ingin diterima, tidak dibeda-bedakan. Penguasaan, murid di sini juga ingin sesuatu yang ia capai atau ia raih. Kebebasan, di sini murid ingin mempunyai kebebasan dalam belajar, tidak ada kekangan, tidak ada paksaan. Dan di sini kesenangan, murid juga merasa senang dalam belajar tanpa paksaan atau tanpa tertekan. Berikutnya di sini ada restitusi. Restitusi di sini proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan suatu proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi atau tujuan mulia, dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Jadi kalau yang saya pahami, restitusi itu ketika ada murid-murid yang melakukan kesalahan, kita mendampingi murid itu untuk
mendapatkan suatu solusi agar mereka mempunyai pemecahan masalah sendiri dengan dibantu oleh kita. Di sini ada langkah-langkahnya atau ciri-ciri. Di sini ciri-ciri dulu. Restitusi itu bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Memperbaiki hubungan, tawaran bukan paksaan. Yang keempat, restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Restitusi fokus pada solusi. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Di sini ada 5 posisi kontrol. Di sini 5 posisi kontrol diterapkan seorang guru, orang tua, ataupun atasan dalam melakukan kontrol, yaitu sebagai penghukum, membuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Ya. Penghukum di sini, seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Yang kedua, membuat merasa bersalah. Pada posisi ini, biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Membuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah, atau rendah diri. Di sini saya pun pernah menempati posisi membuat merasa bersalah. Jadi ternyata selama ini yang saya lakukan itu juga masih belum pada posisi yang tepat. Menurut saya udah lembut, ternyata masih pada posisi yang belum idealnya. Terus yang kemudian yang ketiga, teman, guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Yang keempat, pemantau. Memantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Kemungkinan saya juga masih pada di posisi pemantau karena masih sering melakukan tahu nggak peraturannya. Nah, itu di posisi pemantau. Dan posisi kelima ini yang paling ideal, yang kita harus belajar untuk di posisi ini, yaitu posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atau permasalahannya sendiri. Berikutnya, keyakinan kelas. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Atau yang sudah biasanya kesepakatan kelas sama. Mengapa kita memiliki peraturan kelas harus menggunakan helm bila mengendarai helm? Bila mengendarai kendaraan roda 2. Yang jelas ini untuk keselamatan. Mengapa kita memiliki peraturan 3M? Ini untuk kesehatan. Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Ya, untuk mendukung motivasi intrinsik ini kembali ke nilai-nilai atau keyakinan. Di sini kita yakin kenapa kita harus pakai helm, kenapa kita harus menerapkan peraturan 3M dan harus datang tepat waktu. Di sini juga sama, ketika sebelum pembelajaran kita harus berkolaborasi dengan murid untuk membuat keyakinan kelas atau kesepakatan kelas. Bisa dengan cara anak-anak sebelum pembelajaran dimulai, keyakinan apa nih yang akan kalian bangun supaya kelasnya tertib. Mungkin di sini Bapak Ibu guru lebih mengetahui cara-cara yang digunakan pendekatan kepada murid. Ya.
berikutnya di sini ada kegiatan pendalaman keyakinan kelas. Di sini menggunakan tabel T atau dan Y. Di sini kita bisa melihat ketika keyakinan kelas itu yang di kelas ketika diterapkan terlihat itu berempati terhadap perasaan orang lain. Di sini murid-murid sudah mulai berempati, memegang barang milik orang lain hanya dengan izinnya. Jadi anak-anak itu berani kalau mereka sudah mulai melaksanakan atau menjalankan keyakinan di kelas, yang tampak itu seperti tidak akan mengambil yang bukan miliknya, terus senantiasa berbuat baik, berbagi terdengar. Terus anak-anak itu berbicaranya baik, misal yuk bantu, kita selesaikan bersama, terima, tolong ya, permisi. Kata-kata yang tidak baik insya Allah tidak akan terdengar lagi. Di sini berperilaku, misal tersenyum ramah, memberikan salam hormat. Ya, di sini bisa dilihat nanti. Kita nanti bisa melihat dengan tabel T dan Y ini di kelas kita itu apakah sudah terlihat, terdengar, dan berperilaku. Ya, di sini ada peraturan dan keyakinan kelas. Di sini jelas perbedaannya. Kalau peraturan kelas itu biasanya kita yang buat, tapi keyakinan kelas ini berkolaborasi. Jadi dari anak-anak sendiri yang menumbuhkan motivasi intrinsiknya tadi. Selalu kembalikan buku pada tempatnya. Di sini keyakinan kelasnya tanggung jawab, yaitu diambil dari yang nilai-nilai kebajikannya. Dilarang mengganggu orang lain, menghormati orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai, menghormati orang lain. Dilarang melakukan kekerasan, di sini keselamatan, menghormati orang lain. Ya, ini yang perlu ditanamkan kepada murid-murid kita. Terus di sini ada segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini dari tadi pemecahan masalah ketika menghadapi murid-murid yang melakukan pelanggaran. Di sini ada langkah-langkahnya. Ya. Di sini ada validasi tindakan yang salah. Di sini biasanya murid itu kita dimulai dari menstabilkan identitas. Jadi ketika murid merasa bersalah, di sini kita diharapkan tidak menambah rasa bersalah murid, tetapi kita menjadi menetralkan atau menstabilkan supaya anak tidak merasa bersalah dengan kata-katanya. Di sini ada contohnya, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Terus kamu bukan satu-satunya orang yang melakukan kesalahan ini. Distabilkan dulu kondisi murid. Baru yang kedua kita validasi tindakan yang salah. Di sini kita cari tahu kebenarannya. Kamu tentu punya alasan. Kita cari kenapa, bukan langsung kamu salah. Nah, posisi itu juga saya pernah sering, bahkan mungkin saya laksanakan atau saya terapkan atau saya gunakan. Tapi setelah belajar pada program guru penggerak ini, saya berusaha untuk lebih bijak lagi. Di sini ada cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan. Di sini kemudian kita ke yang ketiga, menanyakan keyakinan. Keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati? Kamu ingin menjadi seperti apa? Ya. Di sini saya coba menerapkan sudah kesepakatan kelas ketika pemilihan ketua kelas dan sekaligus membuat kesepakatan kelas. Di sini ada penerapan segitiga restitusi. Saya mencoba belajar ketika ada anak yang bermasalah, saya menerapkannya. Awal kita panggil anak, terus kemudian kita stabilkan dulu. Berbuat salah misal wajar. Apa yang kamu, terus kita tanyakan, apa diri kamu sudah menjadi teman yang baik buat dirimu? Di sini anak nanti
anak akan menceritakan perlahan-lahan, yang kemudian validasi tindakan yang salah. Di sini nih posisi kita, mencari tahu kenapa sih si anak ini berbuat salah, mengapa kamu sampai berkata demikian, apa alasannya. Ya. Yang ketiga, menanyakan keyakinannya. Sebenarnya melakukan kesalahan itu menurut yang diyakini betul atau salah. Ya, penerapan budaya positif profil pelajar Pancasila, mungkin setiap kelas sudah menerapkan 1, 2, 3, ke-4, ke-5, ke-6 ya. Ya, materi yang saya sharing tadi mungkin ada yang belum, atau yang akan kita sama-sama sharing ya, yang akan kita terapkan di kelas dengan perlahan-lahan. Silahkan dibuka pertanyaan atau sharing saja, karena di sini banyak guru-guru senior yang mungkin sudah menerapkan. Jadi buat pengalaman bagi saya. Ya, silahkan masukannya atau sharingnya. Kepada Bapak Ibu guru dipersilakan. Bu Ella, barangkali Bu Ella mau menambahkan. Mic-nya Bu Ella. Cukup. Ya. Oke, sudah terdengar Bu Ella. Iya, cukup Bu. Cukup. Ya. Kalau apabila sudah cukup, mungkin nanti untuk lebih lengkapnya materi akan saya share di grup, dan nanti kita bisa secara luring atau tatap muka untuk penerapannya. Di sini saya ucapkan Pak Bahron. Instruksi Bu. Iya, silakan. Terima kasih atas waktunya. Ya. Kami mau bertanya, misalkan anak melakukan kesalahan kalau sekali 2 kali mungkin bisa kita tidak tidak boleh sepenuhnya menyalahkan gitu kan. Iya. Tapi ketika anak itu kan sikapnya beda-beda. Misalkan ada salah satu anak tapi sering kali melakukan kesalahan. Bagaimana cara kita mengatasi anak seperti itu? Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Bahron. Ya, mungkin kita kadang sering menemukan bukan sekali, 2 kali atau 3 kali, bahkan hampir setiap hari. Di sini kalau kita ditinjau dari segitiga restitusi ini kita terapkan, di sini kita ajarkan siswa itu atau murid berpikir untuk mencari solusinya. Kamu maunya seperti apa untuk memperbaiki kesalahan kamu? Bahkan hukuman itu, atau kalaupun dia ingin menerapkan hukuman atau untuk memperbaiki dirinya, jadi dari si murid itu, bukan dari kita. Kalau misal ya udah Pak, untuk menebus kesalahannya saya berani untuk, misal kalau rame di kelas saya keluar kelas, saya kalau nakal sama teman saya siap untuk memperbaiki, misal minta maaf, atau saya siap melakukan perbaikan, dihukum apa. Jadi dari murid itu sendiri Pak, atau guru yang lain bisa untuk menambahkan, boleh ya Bu Eri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin di sini kita sharing saja Bu. Ya. Pak, mungkin untuk kasus Pak Bahron tadi, kalau misalnya begini ya Bu Dini, terlalu sering ya sudah kita dia menjadikan peraturan kelas, kesepakatan yang kata Bu Dini didik tadi sendiri, kemungkinan itu sedang mencari perhatian kita, atau mungkin dia ada masalah di rumah gitu, jadi kita bisa sharing dengan orangnya, masukan atau pertanyaan juga termasuk di situ dari. Terima kasih. Iya, sebetulnya masih ada materi lagi banyak yang belum disampaikan, yaitu sebenarnya sebelum mengajar itu sebenarnya kita melakukan tes diagnostik awal. Mungkin kita udah paham, udah
familiar dengan tes diagnostik, itu di situ dari latar belakang siswa itu juga kita memang harus tahu. Bahkan yang saya temui itu memang dari kelas saya itu sendiri itu banyak anak-anak yang broken, bahkan itu sangat berpengaruh. Bagaimana Pak Bahron? Oke, terima kasih Bu penjelasannya. Mungkin cukup lah. Terima Ya, kasih banyak. ya, Dan ya. Apabila sudah tidak ada lagi yang ingin menambahkan atau sharing, dicukupkan pertemuan sore hari ini. Mudah-mudahan apa yang saya sharingkan kepada teman-teman bukan hanya sekedar untuk saya melaksanakan kewajiban atau tugas saya di aksi nyata ini, tetapi kita akan menjadi pribadi atau sosok guru yang memang benar-benar ke arah lebih baik. Itu sebenarnya tujuan yang dari program ini, kita lebih sabar, kita lebih memperbaiki pembelajaran, dan saya berharap dari guru-guru semua di SD Nusantara Islamic School kedepannya bisa mengikuti program guru penggerak. Ya, saya cukupkan sekian. Apabila ada kekurangan, saya di sini juga masih belajar, masih baru dapat ilmunya, dan saya juga bukan orang yang sempurna, masih banyak kesalahan. Sekali lagi kita sama-sama bergerak maju, sama-sama memperbaiki pembelajaran, dan kolaborasi itu sangat penting. Karena tanpa guru-guru pun saya tidak akan bisa menjalankan. Jadi program guru penggerak ini memang bukan untuk pribadi, tapi untuk menggerakkan satu sekolah. Terima kasih banyak, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Silakan Liv. Ya, ya sama-sama. Selamat Silakan. Ya, guru hebat. ya, boleh Liv. Bu Dini semangat. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aksi nyata modul 1.4 budaya positif. Kelihatan nggak Pak layarnya Pak Wery? Kelihatan nggak? Amat itu suaranya. Pak Hendri minta tolong di unmute.